Silakan. Itu yang biar bisa dicarikan tercek. Itu yang kami harapkan. Aturan dasarnya ada. Kalau mereka melanggar, kalau mereka melanggar itu kan tidak ada yang kembali. Silakan betul. Ya. Jadi begini Bu, sekedar ilustrasi ya. Ini dari masyarakat Forum Sejahtera itu terbagi ya. Anggaplah kalau kami ini biasanya dicap dengan warga kampung. Ya mohon maaf. Di sebelah di daerah, mohon maaf, biasanya seperti itu Pak. Di sebelah sana ya, di sebelah sana itu ada perumahan ya. Ada perumahan Greenland Tembutu. Beliau salah satu diantaranya, Ibu Erni. Bu Erni. Beli aset yang demikian mahal, yang rencananya akan dijanjikan sarana permainannya Bu ya, tempat rekreasi dan sebagainya. Ternyata tidak lebih dari 50 meter juga di depan rumahnya itu ada patok PA, fosforit asid rencana dibangun situ. Bayangkan gimana ini? Orang yang sama yang membangun KIE. Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Iya. Tidak memotong, tetapi apa yang disampaikan semua forum adalah benar. Itu di awal ada fase kedua. Fase kedua pasca pertemuan di Sintu, ada kesepakatan. Setuju melakukan pembangunan MPK klaster dengan catatan mundur dan dikomunikasikan. Ini satu poin antara pihak KIE dan pihak Forum belum bertemu di mana titik mundurnya. Tidak pernah terrealisasikan permasalahannya Pak. Jangan kita kembali ke patok itu. Kalau di patok berarti kita kembali ke awal. Nah sekarang kan sepakat pihak Forum bersedia, tidak ada keberatan soal pembangunan NPK, tapi geser. Nah, sekarang pihak KIE bergeser, tapi belum ketemu di mana. Belum pernah turun. Begini Pak, permisi Pak Agus, saya luruskan bahwa patok itu dipasang setelah pasca pertemuan Pak, bukan sebelum pertemuan. Setelah pertemuan dipatok Pak, tetapi tidak pernah mengklarifikasi, tidak pernah menyampaikan dan mengundang kami. Jadi dipatok sendiri Pak. Dipatok mereka sendiri Pak. Warga itu marilah kita turun sesuai informasi. Bahkan mereka seakan-akan, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka memancing kita untuk konfrontasi dengan cara mematok di samping rumah kami. Cuma 12 meter dari kediaman saya Pak. Tapi saya dibayangkan itu. Jadi awalnya bisa ada komunikasi. Setelah kami warga ini awal dengan SD 2 kali, kami menggunakan kita dengan Mas. Kemudian kita ambil keputusan supaya ada komunikasi dengan perusahaan. Kita menyurat ke lurah menjelaskan perusahaan itu baru ada komunikasi. Jadi sebelumnya sudah komunikasi termasuk dalam dokumen ada musyawarah mufakat dengan warga, sudah disosialisasikan, sudah itu tidak ada pernah terjadi. Tidak bisa nih. Dan kami baik dari pihak Perwira Hamdal dan tidak apa-apa dalam aturan undang-undang masyarakat yang berbatasan itu harus dilibatkan. Nah kan tidak pernah dilibatkan sampai hari ini. Kalau kami tidak mengambil resiko menyuap dan itu terbangun itu tampak komunikasi. Silakan. Nah ini lagi cuman ini langkah satu bahwa kami warga ini tidak dilibatkan. Yang terlibat ada di dokumen yang saya berikan itu ada LSM Samarinda, Peduli Samarinda, ada LSM Misal dan sebagainya. Dia selalu mengatakan, mohon maaf ini teman-teman dari pusat, bahwa itu tidak berbahaya, itu NPK tidak berbahaya. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan masalah klasternya. NPK blending, iya, tetapi di bawahnya itu bagian daripada 5 komponen chemical itu yang akan diproses menjadi NPK super itu nantinya. DAP. Kata mereka tidak berbahaya, tetapi ternyata di sisi lain punya tentang MSDS, material data sheet. Di situ disebutkan bahwa ini komponen sangat berbahaya untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Menurut mereka itu berbahaya kok. Habis ini orang kimia mulai dari 87 sampai 2014 kebetulan si amonia juga. Jadi dan ternyata bahwa ketakutan kita, masyarakat kami, karena di dalam area pupuk kalsium itu sudah dibangun yang sama ya, walaupun tidak kapasitas yang lebih kecil di sana, namanya NPK Pelangi. Kanan kirinya itu
bakau mati merangas hampir 400 meter itu. Itu kan parameter sudah terjadinya pencemaran lingkungan. Saya sedih sekali kalau teman-teman dari BLH Bontang tidak pernah ngecek ke sana. Ketinggalan kereta lagi nanti. Ketinggalan juga. Karena begini, kematian bakau itu ada beberapa faktor. Faktor utama itu adalah bakau hidup itu di pasang surut, Pak. Betul. Kita tidak usah ngasih apa, tutup aja di pasang surut sudah selesai itu. Itu masih pasang surut, Pak. Ya, ditutup aja air laut itu tidak pasti mati. Tanpa dikasih. Enggak, di situ masih posisi pasang surut, Pak Agus. Karena di sebelah pabrik. Nah, kalau itu nanti bisa dibuktikan kematian itu apa karena pasang surut, kematian atau karena instruksi rimbang. Itu perlu. Sebenarnya videonya itu sudah lama ya Pak Gus. Itu ada di internet itu, di YouTube itu, judulnya Masalah Limbah NPK Super. Sudah lama, hampir 5 tahun yang lalu sudah kita coba klarifikasi dengan teman-teman dari Humas Pupuk Kaltim di zamannya Pak Edward Zah. Ternyata mereka tidak pernah mau memperhatikan hal itu. Sudah 5 tahun lebih itu Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan saudara-saudara yang lain, silakan tambahan. Terima kasih, selamat sore. Bu, kira-kira Ibu telah membaca tadi dan mendengar apa yang ditulis teman-teman kami. Mungkin dari Ibu pandang gimana kira-kira dengan apa yang Ibu baca tadi, dokumen yang ada itu gimana Bu? Ya, kami kan pintar. Kami mencoba mengumpulkan data semua. Kami juga tidak berjanji. Kami akan memutus dan kesulitan. Ini kan versi Bapak, tidak kita akan coba versi Bapak. Kami harus juga mencari data yang valid juga. Yang mereka punya perasaan, nanti kan overlay segala macam. Kita akan cek. Terus kami juga harus cek secara aturan. Aturannya apa saja. Saya tidak bisa di sini langsung menyimpulkan A. Betul, sepakat saya Bu, sepakat. Karena itu juga bukan kapasitas saya. Nanti setelah kami pelajari semua dokumen yang ada, dari AMDAL yang lama, AMDAL yang baru, semuanya yang ada, apapun data kegiatan yang ada di lapangan apa, kita akan analisis sesuai aturan semuanya. Nah, dan kami nanti akan memberikan usulan rekomendasi. Jadi kami ini sekarang tim verifikator karena kami yang di dalam pengaduan pengawasan kampung. Nanti jika memang ada pelanggaran kita akan rekomendasikan. Jangan ikut-ikut kami Pak. Kami akan ke Pupuk Kaltim. Kami akan melihat pengelola lingkungan yang lainnya. Mungkin ada pelanggaran hal lain. Mungkin ini kita lihat, tapi kita tidak melihat yang apa yang dilakukan Bapak saja. Kami langsung melihat dari ibu-ibu yang lain mereka. Kita harus masuk ke dalam. Karena Bapak ini juga terbatas kegiatannya. Tidak semua mereka ini juga harus masuk ke dalam. Besok kami akan masuk ke dalam, mohon izin Bapak kami akan masuk ke dalam. Silakan. 2 harian, misalnya mudah-mudahan saya selesai. Kami harus melihat pengelola lingkungan semuanya. Kami juga mengambil sampel segala macam. Nanti selanjutnya kita kami analis dari ini terlepas yang masalah Bapak ya. Kami juga melihat pelanggaran. Mungkin ada pelanggaran lain yang tidak Bapak laporkan. Itu mungkin akan kita lihat. Nah nanti selanjutnya kami akan memberikan usulan rekomendasi. Kami hanya berwenang untuk mengumpulkan panduan kami yang menentukan ABC-nya. Tapi berdasarkan analisis kami, apa nih permasalahannya? Apakah ada pelanggaran administratif sesuai pasal 76 ayat 2 huruf D di Undang-Undang 32 kami bisa berikan teguran tertulis saat pemerintah atau pembentukan ini atau bisa bukan izin. Betul. Atau memang ada sengketa dengan masyarakat dengan Bapak nih, ada sengketa yang harus yang tidak titik temu tadi. Kami akan rekomendasikan untuk diselesaikan penyelesaian kesehatan lingkungan, in-court maupun off-court. Jadi kami akan lihat apakah tidak putus secara in-court, out-court, kalau enggak ya kita bawa ke pengadilan. Apakah ada kerugian negara di situ, sehingga kami harus menuntut perusahaan untuk membantu kerugian negara. Atau mungkin bisa dengan cara mediasi tadi Bapak, kita titik temu mediasi. Tapi itu bukan kewenangan di kami. Kami hanya rekomendasi selanjutnya nanti tim kami, tim yang lain, direktorat yang lain. Permisi Pak, tambahan dokumen Pak. Nanti pelanggaran pidana lingkungan, ini akan rekomendasi untuk tindak pidana lingkungan. Rekomendasi saya nanti ada tim yang lain, tim penegakan hukum pidana PHP, dia yang akan turun nanti. Kalau untuk sengketa ada tim penyelesaian sengketa yang akan turun. Jadi kami di sini biasanya batasnya hanya sebagai rekomendasi. Kami saya lihat tim verifikator mencoba mengumpulkan data sebagai bahan investigasi. Jadi intinya kalau tidak dia perkaya
informasi ke Iya. ibu, Berikan masukan. jangan bertanya, Iya. tapi perkaya informasi itu ke ibu supaya data analisanya lebih bagus. bagus. Nah, kalau dialog berarti jadi Iya, betul. ini bukan dialogis, ini klarifikasi. Ya, jadi kami apapun yang kami silakan di Iya. karena kita ada masukan yang lain, apapun hari ini kami akan coba tampung. Tidak hanya dari Bapak Padanya, dengan Bapaknya juga wawancara, dengan Pak beliau kemarin juga tidak wawancara, kami coba apa yang dokumen yang punya ya Pak sudah Iya. komunikasi. Jadi itu kami dan sekarang kami ke Bapak, kami harus ketemu dengan Bapak karena saya tidak tahu muka Bapak saya. Tidak tahu muka saya. Jadi gini Bu, karena orang kampung Bu, jadi begini Pak sudah. Kalau merasakan seandainya saya yang tinggal di sini bagaimana? Kita juga namanya apa? Sama-sama warga yang seandainya kita terkena dampak kita bisa membayangkan. Kita bisa membayangkan yang tadi Bapak bilang jaraknya sekian kilo, jaraknya sekian meter. Apa betul? Tapi tadi sudah melihat oh iya ternyata Tembok kali dengan tembok ternyata gitu lah, ini itu Bu. yang kami juga kan harus melihat dengan Mengklarifikasi walaupun Bapak sudah memberikan laporan dengan tebal kami sudah mendapat laporannya. Iya, baik. Jadi itu tapi kan kami harus ada dasar yang kuat. Jadi kami pun memberikan laporan pelaksanaan harus dasar betul-betul yang kuat dan harus ada analisis yang kuat. Jadi saya Bapak tadi sudah menyinggung peraturan perindustrian atau ini hanya harus menyusun laporan apa? Menyusun laporan ya. Ya, apa maksudnya aturan-aturannya, legalitasnya. Apakah benar ini masih berlaku atau enggak? Ini harus. Tidak ada yang lain-lain. Dan sedikit juga Bu bahwa saya melihat kalau seandainya ini ya dalam tatanan hukum negara itu kan ada namanya diskresi ya, kebijakan-kebijakan. Sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sudah sangat kami berikan begitu luasnya ya. Artinya kita membuka pintu dialog agar kira-kira ya ujungnya nanti sama-sama mengakomodir kedua belah kepentingan. Masyarakat tidak terlalu dirugikan, masyarakat bisa bersumbangsi untuk kepentingan negara, ya. Terus juga manajemen investor ini bisa juga enak bekerja dan sebagainya, berinvestasi di Kota Bontang yang ujungnya nanti untuk ketahanan pangan nasional. Nah, kita sampai berpikir ke arah sana, tetapi kami tidak akan pernah siap saat kami di posisi yang sangat dirugikan. Apalagi dengan cara ya mencatut-catut nama kami, menginjak-injak hukum negara. Nah, itu bagi kita tidaklah tepat ya, yang dimana saat kita mengajarkan tentang tatanan hukum kepada anak-anak kita, kenapa mereka kok malah menginjak-injak aturan negara? Mereka kan orang-orang hebat itu ya. Kami mencoba dengan cara-cara dialogis sudah, dengan cara persuasif sudah ya, mungkin dengan cara-cara pendekatan hukum dan kelembagaan sudah, bahkan kami sudah mencoba dengan menempuh jalur pidana dan sebagainya ya. Tidak ada kemungkinan kalau memang mandek di Bontang ada Polda mandek masih ada lagi Mabes Polri dan sebagainya. Kita tahu kok jenjang kelembagaan itu. Sekali lagi terakhir nanti ngadu sama Tuhan. ya, itu soal nasib itu yang jelas itu bagus. Saya sebagai seorang beragama bahwa Tuhan yang kusembah itu nggak buta, nggak tuli, pasti adil. Kebenaran di atas Ya, segala-galanya. pasti adil. Itu saja. Ada yang bisa ditambahkan lagi Ya. teman-teman yang di sana? Silakan Pak Ji. Mungkin gini, saya nggak panjang ya, karena saya sudah mungkin hanya kembali ke aturan. Kalau aturannya memang sudah begitu, apakah bentuknya sejengkal? Kalau itu memang aturannya silakan. Kita nggak bisa. Jadi kembali itu saja, dan tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jadi saya tidak banyak lebar, itu aja titipan saya. Mungkin Bu Darni yang mau disampaikan, silakan Bu. Mungkin Bu Arni ada mana? Mungkin dari warga Tubuh yang Perumahan Grandland yang di sana. jadi mungkin kronologisnya ya, jadi kami itu mungkin transaksi perumahan itu ada yang 2010 ada yang 2011 ya, kemudian kami lihat beberapa dokumen sebetulnya jauh setelah kami transaksi emas tersebut gitu. Artinya di sini juga dengan pengembang yang sama yang memberikan lokasinya untuk rencana pembangunan seperti itu kan. Artinya sebetulnya tahu gitu ya kan, bagaimana mungkin orang yang tahu peraturan
berarti kan faktor kesengajaan gitu. Nanti kami sangat menyedihkan walaupun kita kan tidak punya dokumen. Jadi kami sangat minta tolong memang kita itu sesuai aturan aja gitu. Jadi seperti yang sudah Pak Hasim tadi, udahlah kita sudah sangat bijak lah. Ketika kami beli rumah, oh ternyata rumah yang kami beli itu setelah dulu kan hutan tuh, begitu hutannya di rumah tuh ternyata dekat banget dengan pabrik. Ya udahlah, itu kesalahan saya sebagai pembeli yang kurang jeli gitu. Tapi kalau sekarang mau bangun pabrik lagi dekat rumah dengan pengembang yang sama, memberikan lahannya, oh mohon maaf, Anda harus ikut aturan seperti itu ya. Jadi itu yang sangat kami karena kami mendengar selentingan mungkin pihak perusahaan yang masih menganggap masyarakat itu masih orang yang gampang dibodohi lah, sedikit-sedikit CSR gitu kan, udah basi banget gitu. Jadi tolong banget gitu. Jadi jangan semua ditutup-tutupi dengan yang seperti itu gitu. Mungkin tidak perlu semua orang CSR gitu. Ya, jadi kita hanya butuh bahwa peraturan itu ditegakkan seperti itu ya. Kami sekali lagi tidak menghalangi pabrik itu dibangun, tapi perhatikan jangan karena kan yang selalu digaung-gaungkan untuk ketahanan pangan nasional, terus orang lain hidup kena gitu. Itu artinya kan seperti itu gitu ya. Saya orang kesehatan ngerti dampak-dampaknya seperti itu ya, dampak debu segala macam. Bahkan sekarang bau amonia itu kita tinggal giliran aja nih. Bau amoniaknya kadang di rumah Pak Hasim, besok lagi di rumah saya. Jadi data ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Saya yakin itu Bu, kalau malam ini sampai 2 hari yang akan datang nggak akan bocor itu. Iya. Diproteksi. Tolong banget gitu diperhatikan, banyak masyarakat loh di sini yang perlu hidup gitu. Ya kan, akumulasi dari kebisingan. Kaltem 5 itu kan bermasalah, kok meledak terus gitu. Jadi minta tolong banget. Seperti tadi mungkin tidak juga sama Pak Hasim ya. Jadi kita bakalan tempuh apapun yang akan kami perjuangkan untuk hak-hak kami. Itu makanya kami belum ngasih tahu kita. Kalau kata Bapak nanti diberes-beres dulu. Betul Bu. Iya. Tapi kayak sudah tahu tadi kita kan ke situ pasti udah bocoran mungkin sudah ada, kita ditutup-tutupin. Kita tuh maunya tidak, tapi kan pusingnya banyak Pak. Iya. Kadang pasti tidak tahu minimal dia nggak sempat beres-beres banyak. Iya, betul. Mungkin kita Kalau kata Pak Agus tadi, Coba fotonya. ya tembusnya nggak ada keluarin aja gitu. Kan senyum gitu. Itu yang kita ada lagi. Saya silakan kalau memang ini ya bisa nanti ditambahkan melalui, karena mungkin ibu kasih 2-3 hari Mungkin data-data pendukung yang diperlukan, semakin banyak semakin bagus agar analisa. Sekaligus Bu, mohon maaf ini kalau di sini ini kan dominasinya permasalahan masalah NPK klaster ya. Saya berharap agar kiranya teman-teman mumpung masih di Bontang ini bisa difasilitasi oleh BLH Bontang untuk bisa mengecek di Kelurahan Guntung dari masyarakat Guntung sana. Ya, Guntung. Guntung itu di Pujacara pertama aja Pak, kalau udah sore gini Bu, ya ampun. Kelurahan Guntung. Yang sama juga, dia itu berjarak dengan zona pupuk Kaltim itu kurang lebih antara 200 meter. Iya, PKT juga. Terhadap NPK. Bukan Pak, dengan yang lain, yang limbah yang lainnya Ada laporan dua limbah. masalah. Kita selesaikan ini hari tentang NPK klaster. Iya. Tanpa komunikasi dengan pihak PKT, mudah-mudahan tidak bocor. Iya. Besok tim ini akan turun dengan konteks yang lain. Hmm. Itu adalah masalah limbah dan masalah bakau. Hmm. Kalau kita buka, ya nanti juga. Ya silakan masalah teknisnya sampai jagonya lah. Sip lah. Jagonya Itu akan bagus kita Pak. Sip. Jadi Bu, saya sampaikan lagi kami sangat berterima kasih semua waktu dari Jakarta bukan hanya karena ini. Untuk masyarakat. Mohon dengan hati yang paling dalam Bu, tolonglah Bu, agar supaya apa yang kami bicarakan hari ini. Insya Allah. Bontang jauh Pak. Kalau kami tidak merhatiin ya mungkin datang ke sini. Iya. Perjalanannya nanti. Iya. Bontang itu jauh Bu, kalau dari Jakarta ke sini, tapi kalau dari Bontang ke Jakarta dekat. Ya bagus. Beda jaraknya. Karena bensetnya Bu, wah kita akan happy di sana. Gitu ya. Karena
pengalaman. Oh, jagonya Pak, jagonya. KPA. Banyak tawaran di Jakarta ini orang lebih senang. Kalau begini, Tapi waktu dia ini masalahnya Bu, waktu dia senang-senang enggak bagi-bagi. Agak bagi ya. Oh, salah orang sampean. Yang sampai mantan KPA itu Pak Miswanto, Pak. Itu ya. tapi Bapak sudah menguasai Jakarta. Nggak menguasai, nanti dikira menjajah orang Jakarta, repot lagi saya, Bu. Kan sama Ahok. Mungkin itu. Oke, kalau Baik. tidak, kami sangat berterima kasih atas Ya, silakan Bu, silakan. pertama kepada orang tua saya Pak Haji Tahir, Beliau. dan seluruh masyarakat yang bergabung dalam forum sejahtera untuk memberikan informasi kepada Komisi suratnya tadi dengan tutup komisi. Pena ya, komisi apa? Kamu kok dia. akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya, terima kasih Pak. Selamat bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Semoga selamat berkembang Ya, ke Jakarta. silakan. Terima kasih ya. Oh ya Pak. Pak. Ambil. Mohon maaf ya kondisi rumahnya. Dadakan nih Bu. Terima kasih, satu kehormatan bisa ketemu dengan Bapak. Terima kasih banyak dan masyarakat ini bisa dapat ketemunya dari daerah pusat dan kota. Terima kasih. Oke, mari. Terima kasih. Terima kasih.